Elga, Safi, Evelyn, kita ada rencana untuk study tour loh. Yeay, aku ikut, Bu. Mau kemana, Bu? Ayo Elga, bangun dulu. Mau kemana, Bu? Kita mau pergi ke Yerusalem. Kenapa ke situ, Bu? Nah, nanti pertanyaannya di sana. Tapi kalian minta izin dulu ya sama mama papa. Nanti kabari ibu. Jadwalnya akan ibu bagi menyusul. Oke? Oke, Bu. Halo, Dede. Halo Kak Ana. Halo, Kak Vera. Kita ketemu lagi. Tapi ini hari Minggu. Oh, ya. Ulang. Tunggu. Hari apa? Enggak, ini hari Minggu Kak Anas. Tapi hari ini hari Paskah, Kak Vera. Oh iya benar. Hari Minggu ini kita mau merayakan Kebangkitan Tuhan Yesus. namanya Paskah. Yeay, senang sekali ya. Betul. Kak Anas sehat? Sehat. Adik-adik sehat? Tentunya dong. Tunggu Kak Anas. Oh, ada apa, Kak? Hari ini kita kedatangan tamu loh. Wah, tamu. Siapa tuh, Kak? Teman-teman dari PPA Anugerah 757. Selamat bergabung, adik-adik. Hai, apa kabar semuanya? Kita mau merayakan Paskah pada pagi hari ini. Tapi sebelum itu kita mau apa Kak Anas? Mau berdoa terlebih dahulu. Yuk. Sekarang kita mau sama-sama lipat tangannya, kita mau tutup mata dan kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih kalau hari ini kami boleh berkumpul di sekolah minggu untuk merayakan bersama-sama Hari Raya Paskah di mana Tuhan Yesus sudah bangkit. Tuhan berkati ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Kami mau memuji Tuhan dari sukacita dari surga. Kiranya Tuhan juga berkati pemain musik, firman Tuhan yang akan kami dengarkan semuanya di bawah pertolongan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Amin. Wah, Kak Vera, kalau Jumat kemarin kita memperingati kasih Tuhan melalui kisah penyaliban Tuhan Yesus. Tapi hari ini kita juga mau merayakan kasih Tuhan melalui kebangkitannya. Semangat ya Kak Anas ya. Betul. Kita harus semangat karena apa? Karena Tuhan sudah bangkit dan Tuhan sudah hidup. Nah, kita mau pujikan lagu yang pertama ya, Kak. Yesus bangkit, Yesus hidup. Itulah tanda cintanya Tuhan buat kita semua. Kita mau memujikan lagu ini dengan semangat. Yuk semua bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Tanda cintanya Tuhan Yesus. Tanda cintanya Yesus, Ia rela menderita, mati tersalib di Golgota bagi kita. Dosaku dibersihkan oleh darah Tuhan Yesus. Ia memberi keselamatan bagi kita. Bangkit, dia bangkit. Yesus penebus dosa. Hidup, dia hidup. Yesus penebus dosa. Mau dikalahkannya. Yesus bangkit, Yesus hidup. Dia memberi kemenangan bagi kita. Lagi ya, Kak Vera? Kita pujikan, kita mengingat kasih Tuhan yang besar buat kita semua. Karena Tuhan Yesus itu Kak Anas sudah rela menderita dan mati buat kita. Tanda cintanya Yesus, Ia rela menderita, mati tersalib di Golgota bagi kita. Dosaku dibersihkan oleh darah Tuhan Yesus. Ia memberi keselamatan bagi kita.
Setia hidup, ada hari esok. Setia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia akan hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup, 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 hidup selamanya. Yesusku hiduplah, hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah selamanya. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah selamanya. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Nah, adik-adik, kita semua sudah bersuka cita karena Tuhan sudah bangkit buat setiap kita. Nah, saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita mau siapkan pikiran kita mau dengar firman Tuhan. Kita pujikan sebuah lagu, Roh Kudus yang manis. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Dengan sungguh-sungguh kita pujikan lagu ini sekali lagi. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Sarapan dulu sebelum berangkat. Selfie apa dengan mama? Sarapan dulu, Cek. Iya. Iya, Ma. Ini pertama kalinya kamu pergi jauh, nggak usah macem-macem. Nggak usah jauh-jauh dari temenmu.
nurut sama gurumu. HP aktif terus lo ya. Selfie dengan mama enggak? Iya, Ma. Ini sambil makan, jadi nggak bisa jawab. Pokoknya selalu kasih kabar ya, biar yang di sini juga tenang. Iya, Ma. Tenang aja. Ayo, jangan lama-lama. Papa bisa terlambat kerja. Iya, Pak. Sebentar. Ma, pergi dulu ya. Iya, hati-hati di jalan ya, sudah tidak ada yang ketinggalan. Iya, Ma. Sudah beres semua. Dadah, Michelle. Dadah Cece, hati-hati di jalan ya, cepat pulang ya. Udah. Cece, cepetan udah ditunggu. Cece, cepet Cek, mau dipanggil berapa kali? Coba cek barangnya ada yang ketinggalan nggak? Nanti bolak-balik. Loh, Ma, pasporku mana? Tuh, kan ada yang ketinggalan nih. Coba cek lagi mumpung masih di rumah. Aku mau ikut, aku mau ikut. Tapi aku mau ikut, tapi aku mau ikut. Nanti ya, lain kali ya. Ini Cece dari sekolah, nanti lain kali kita pergi sendiri, oke? Oke. Cece, apalagi? Ini keburu adikmu mau ikut, Ceh. Iya, udah selesai. Aku nggak usah diantar ya, aku udah besar. Ya udah hati-hati ya. Nanti kalau sudah sampai kasih kabar. Ya, dadah, Cah. Dadah. Bye bye. Saya tolong titip anak saya ya, dia nggak pernah bagian jauh. Jadi nanti kalau ada apa tolong dikabari ya. Iya, Ibu tenang saja. Nanti pasti selalu dikabari, biar keluarga tidak khawatir. Baik, Evelyn ingat ya, harus nurut sama Bu Guru. Harus kemana-mana sama teman-teman ya. Oke, Ma. Oke, dan paspor kamu Oh iya. ada di dalam tas. Semua perlengkapanmu ada di sini. Ingat, kamu harus bertanggung jawab ya dengan barang-barangmu sendiri. Oke, Ma. Ya. Baik, kalau gitu saya permisi dulu ya Bu ya. Iya, Ibu. Ya. Oke, Evelyn. Sama, dadah, Queen. A few moments later. Yang lain mana ya? Belum datang semua ya? Paspornya sudah? Sudah. Tiket? Sudah. Oke. Ayo, kita berangkat. Ayo.
Evelyn, Elga, Selfie. Nanti begitu kita tiba di sana harus ikut arahan ya. Kalau ke toilet harus lapor temennya, harus saling menunggu, harus saling memperhatikan satu sama yang lain. Jangan ada yang pergi sendiri. Kita berempat jangan sampai terpisah-pisah ya, sampai kita pulang dengan selamat. Oke, Bu. Wah, besar ya bandaranya. Ayo cepetan, perhatikan jalanmu, hilang kamu nanti. Adik-adik, ini Taman Getsemani. Di sini tempat Tuhan Yesus berdoa semalaman. Dan ditemani 3 orang yatim yang mengantuk. Ini juga pada saat Tuhan Yesus ditangkap karena dikhianati oleh muridnya Yudas Iskariot. Bisa dibayangkan ya, bagaimana takutnya murid Tuhan Yesus yang melihat secara langsung kejadian pada saat itu. Sepertinya Tuhan Yesus sangat takut pada saat itu ya Bu, sampai harus berdoa semalaman. Bukan hanya takut, tapi juga sangat sakit, gentar, dan sedih. Karena yang mengkhianatinya adalah murid yang sangat dikasihinya. Ya, benar sekali. Baik Tuhan Yesus maupun murid-muridnya dalam kondisi yang sangat ketakutan. Tuhan sangat tahu bahwa yang mengkhianatinya adalah muridnya sendiri. Tapi Tuhan juga tahu bahwa tugasnya adalah menyelamatkan orang-orang percaya. Setelah itu dibawa kemana Bu? Diadili oleh Pontius Pilatus. Orang yang berdosa dibebaskan. Dan Tuhan Yesus disalibkan. Ayo, Ibu ajak ke tempat Tuhan Yesus memikul salibnya sepanjang jalan.
dipukul, dihina, ditertawakan, terjatuh, tersungkur, dipaksa bangun lagi. Dengan seluruh tubuhnya yang terluka. Satu luka aja sudah begitu sakit. Apalagi luka di sekutu tubuh ya, Bu. Iya, luka di atas luka lagi. Luka sudah menganga, dipukul pula. Entah bagaimana cara Tuhan menanggung sakitnya saat itu. Ini pasti Golgota ya, Bu? Tempat Tuhan Yesus menyelesaikan tugasnya, dikorbankan sebagai domba Allah, disalib agar mati bersama dosa-dosa kita. Benar sekali. Ini dia tempatnya. Dan di detik menjelang kematiannya, dia masih memohon pengampunan untuk orang-orang yang dengan kejam memperlakukannya. Itulah Tuhan Yesus. Tidak ada yang mampu melakukannya selain Dia. Setelah tugasnya selesai, apa selanjutnya, Bu? Tuhan Yesus pun diturunkan dan dikuburkan. Bagaimana cara menguburkan Tuhan, Bu? Tubuh Tuhan Yesus dibungkus dengan kain, diberi rempah-rempah, dan mereka membawa tubuh Tuhan Yesus di sebuah taman, diletakkan di sebuah gua di Bukit Batu. Tugasnya pun sudah selesai. Yesus sudah mati dan juga sudah dikuburkan. Masih ada satu lagi, yaitu tanda sebuah kemenangan. Menang atas maut ya, Bu? Iya, kebangkitan. Di hari ketiga, Yesus bangkit. Kubur Yesus kosong ya, Bu? Iya, kuburnya kosong dan dia sudah menyatakan kemenangannya. Dia telah mengalahkan maut. Dia bangkit dari kematian. Adik-adik, perjalanan kita hari ini sudah selesai. Ayo kita kembali ke hotel, karena besok kita akan pulang. Ayo Bu, kita foto dulu. Nah, tadi kita belum foto. Shalom adik-adik, selamat Paskah. Ada yang tahu apa sih artinya Paskah? Iya, betul. Hari Paskah adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus. Beberapa hari yang lalu kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Nah, 3 hari dari hari kematian itu Tuhan Yesus bangkit. Anak-anak, sebelum kita lebih lanjut membaca firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari satukan hati, kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk pagi hari yang indah ini. Kami boleh bersama-sama merayakan Paskah. Terima kasih Tuhan, Tuhan Yesus mengasihi kami. Sebentar kami akan membaca firman Tuhan.
Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan hari ini dari Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai 2 dilanjutkan dengan Yohanes pasal 20 ayat 11 sampai 18. Kebangkitannya mengubahkan aku. Anak-anak, sebelum kita baca dan dengarkan firman Tuhan, Bu Elina mau ajak kita semua untuk lihat gambar ini. Coba perhatikan. Ada satu gambar yang berbeda dari gambar yang lainnya. Sudah ketemu? Aduh, gampang kalau ini Bu Elina. Kalau yang ini gimana? Coba lihat. Apakah kalian bisa menemukan ada gambar yang berbeda dari gambar yang sama? Sudah? Ada berapa kira-kira? Iya, hebat. Nah, anak-anak, ada gambar apa sih tadi tuh? Gambar orang yang sedih ya. Kenapa sih, Bu? Hari ini kan Paskah. Kenapa gambarnya sedih-sedih sih? Iya, anak-anak, murid-murid Tuhan Yesus, Maria Magdalena, dan banyak orang yang mengasihi Tuhan Yesus merasa sangat sedih. Ada perasaan yang kecewa, putus asa, dan tidak ada harapan ketika guru yang mengasihi mereka, ketika Tuhan Yesus yang hebat itu ditangkap, diadili, dihina, disalibkan, bahkan dia mati, harus dikuburkan di dalam kuburan yang baru. Anak-anak pasti mereka sangat sedih. Dari tadi Bu Elina melihat ada banyak perempuan-perempuan yang berdiri dekat dengan salib Tuhan Yesus. Mereka juga tidak ingin meninggalkan kubur tempat Tuhan Yesus dikuburkan. Tapi mereka harus pergi dari kubur itu. Karena sebentar lagi adalah hari Sabat. Hari Sabat di mana orang-orang pada waktu itu harus beribadah kepada Allah. Dan mereka tidak boleh mengerjakan pekerjaan yang lain selain berdoa, memuji, dan menyembah Allah. Sehingga dengan terpaksa mereka meninggalkan kubur dan pulang ke rumah mereka masing-masing. Pagi-pagi benar, setelah hari Sabat lewat, perempuan-perempuan bergegas dari rumahnya menuju kubur Tuhan Yesus. Salah satunya yaitu Maria Magdalena. Maria Magdalena itu bukan Maria ibunya Tuhan Yesus ya. Maria Magdalena itu salah satu murid Tuhan Yesus yang melayani, yang setia kepada Tuhan Yesus. Maria Magdalena berlari lebih cepat dari teman-temannya yang lain. Dan dia lebih cepat sampai di depan kubur. Tapi betapa terkejutnya Maria Magdalena ketika melihat kubur itu terbuka. Padahal hari Jumat yang lalu dia melihat bahwa kubur itu ditutup. Dan tutup dari kubur itu berat. Siapa yang sudah menggeserkan pintu kubur yang besar itu ya? Ketika dia melihat pintu kubur itu terbuka, dia berpikir, wah, jangan-jangan ada orang yang mengambil tubuh Tuhan Yesus. Dia kembali berbalik dan mencari dua murid Tuhan Yesus. Dia adalah Simon Petrus dan Yohanes. Maria Magdalena cepat-cepat beritahu, Simon Petrus, Yohanes, cepat pergi ke kubur Tuhan Yesus. Di sana kuburan terbuka. Tubuh Tuhan Yesus sudah tidak ada. Simon Petrus dan Yohanes segera berlari lebih cepat. Dan benar, pintu kubur sudah terbuka. Ketika mereka masuk,
tidak ada tubuh Tuhan Yesus di dalamnya. Anak-anak, hati mereka yang sedih karena ditinggalkan Tuhan Yesus meninggal, sekarang ditambah jadi bingung. Di mana tubuh Tuhan Yesus? Nah, anak-anak, mereka sedih, mereka bingung, mereka putus asa, campur-campur jadi satu. Anak-anak pernah nggak merasakan hal seperti itu? Ketika kita kehilangan, ketika kita berpisah dengan orang yang kita sayang, bagaimana perasaan anak-anak? Pasti kita sedih ya? Nah, itu juga yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus dan Maria Magdalena. Simon Petrus dan Yohanes yang bingung itu kembali pulang ke rumahnya karena dia tidak tahu harus berbuat apa-apa. Tetapi Maria Magdalena tetap ada di depan kubur itu. Dan dia menatap ke arah kubur Tuhan Yesus. Hatinya begitu sedih. Tiba-tiba dari dalam kubur ada 2 malaikat Tuhan yang sedang duduk. 2 malaikat itu bertanya, "Hai Ibu, mengapa engkau menangis?" Maria Magdalena kaget. Tadi tidak ada malaikat. Sekarang ada malaikat. Tapi Maria Magdalena mencoba menjawab, "Aku datang ke kubur ini untuk mencari guruku. Di mana guruku yang kukasihi? Tubuhnya sudah tidak ada di sini." Setelah berkata demikian, ada seseorang yang lain di belakang Maria Magdalena yang juga melihat Maria sedang menangis. Dan orang itu bertanya, "Hai Ibu, apa yang kau cari di sini? Mengapa engkau menangis?" Maria Magdalena pikir orang yang barusan bertanya adalah penjaga taman. Jadi dia bilang begini, "Tuan, kalau Tuan tahu di mana tubuh guruku berada, beritahu saya. Saya ingin melihatnya." Adik-adik tahu, orang yang barusan bertanya itu bukan penjaga taman. Dia adalah Tuhan Yesus yang bangkit. Tuhan Yesus memanggil Maria Magdalena dengan namanya. Maria. Begitu dipanggil namanya, Maria tersadar. Dan dia sadar bahwa orang yang tadi dipikirnya penjaga taman, itu adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang bangkit. Anak-anak, ini adalah berita yang sangat menggemparkan. Yang menggembirakan buat Maria Magdalena. Kenapa? Karena Tuhan Yesus tidak selama-lamanya ada di dalam kubur. Tuhan Yesus tidak selama-lamanya mati. Tuhan Yesus bangkit. Mari sama-sama dengan Bu Elina kita ucapkan sama-sama ya. Yes, Yesus bangkit. 1, 2, 3. Yes, Yesus bangkit. Anak-anak, Maria Magdalena begitu melihat dengan matanya sendiri, Yesus yang disalibkan dan yang mati itu sekarang bangkit. Dia bergembira. Hati yang sedih diubahkan oleh Tuhan menjadi hati yang gembira. Putus asanya diubahkan jadi semangat. Takutnya diubahkan oleh Tuhan jadi gembira dan berani. Dia pulang, lalu dia cerita kepada teman-temannya. Dia cerita kepada murid-murid Tuhan Yesus bahwa hari ini Tuhan Yesus sudah bangkit. Dia tidak selama-lamanya ada di dalam kubur, tapi dia sudah bangkit. Anak-anak, Tuhan Yesus sudah mengubahkan hati murid-murid, mengubahkan hati Maria Magdalena, bisa juga mengubahkan hati kita. Bu Elina ingat
ada seorang anak yang berumur 7 tahun. Dia berumur 7 tahun, dia laki-laki, bernama John. Kasihan sekali. Mamahnya meninggal ketika dia berumur 7 tahun. Hatinya sedih, tapi bagaimana? Dia harus ikut papa untuk berlayar karena papanya bekerja sebagai pelaut. Tidur, makan, bermain di atas kapal. Setiap hari dia bertumbuh semakin besar, semakin besar, semakin besar. Tapi sayangnya anak-anak, dia menjadi seorang yang tidak takut kepada Tuhan. Dia orang yang suka berbuat dosa, suka melawan Tuhan. Pada suatu hari terjadi badai yang sangat besar. Ketika badai itu menghantam kapalnya, dia ingat kepada cerita mamanya dulu tentang satu orang yang hebat, tentang satu orang yang pernah mati dan bangkit. Dia ingat nama itu adalah Tuhan Yesus. Dan saat badai itu terjadi, dia berdoa di atas kapal, Tuhan Yesus, tolong ampuni dosaku. Aku mau percaya, aku mau bertobat, saya mau berubah Tuhan. Dia berteriak dan berdoa seperti itu. Dan saat itu juga dia menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupnya. Dia tidak jadi orang yang berdosa lagi. Dia bukan lagi orang yang tidak takut akan Tuhan. Tapi sekarang dia berubah menjadi seorang John Newton yang mengasihi Tuhan. Anak-anak, Tuhan Yesus sudah mengubah hati John Newton. Tuhan Yesus juga bisa mengubah hati kita. Hati kita yang takut, hati kita yang putus asa, bisa Tuhan juga ubah menjadi seorang yang berani dan mau hidup buat Tuhan. Maukah anak-anak? Kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk cerita firman Tuhan hari ini. Kisah kebangkitan Tuhan Yesus yang mengubahkan hati murid-murid, yang juga bisa mengubahkan hati kami. Kami mau percaya kepada Tuhan Yesus. Kami mau simpan firman Tuhan itu di dalam hati kami. Dan kami mau bertumbuh di dalam iman kami kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Kita mau baca ayat hafalan ya. Kita mau buka di dalam Matius pasal 28 ayat yang ke-6. Ini berita besar. Yuk buka Alkitabnya. Matius 28 ayat yang ke-6. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya. Sampai di sana. Ulangi sekali lagi. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya. Demikian ayat hafalan kita. Kita mau baca, kita mau imani. Tuhan Yesus sudah bangkit. Wah, setelah mendengarkan firman Tuhan, setiap mendengar nama Tuhan Yesus, Kak Vera sekarang ingat kalau Tuhan Yesus cinta Tuhan, cinta Kak Vera, cinta Kak Anas, cinta semuanya. Betul. Tuhan Yesus itu memberi Kak Vera hati yang baru hari ini. Wah, Kak berarti Anas. harusnya ketika kita sudah melihat betapa besarnya kasih Tuhan, kita harus tambah cinta dong sama Tuhan. Tambah cinta, tambah percaya, tambah benci dosa, dan tambah setia. Oke, terus Kita sekarang mau memuji Tuhan. Oke. Kita mau semangat, mau joget, kita mau nyanyi la la la. Bisa? bisa dong, kan tadi Yuk. sudah diajari sama Kak Vera ya. Yuk berdiri semua. Oh iya Kak Vera, kita pujikan lagu ini karena kita mau menyiapkan persembahan kita loh. Oh iya, persembahannya harus yang terbaik. Oke. Sudah siap? Mulai ya, musik.
adik-adik, kita sudah memberikan persembahan kita. Sekarang kita mau menyerahkannya kepada Tuhan. Yuk kita masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur kalau pada hari ini kami kembali diingatkan betapa cinta Tuhan untuk kami. Tuhan sudah rela menderita buat kami, dan pada hari ini kami memperingati kebangkitan Tuhan Yesus yang menang atas maut. Pada saat ini Tuhan, kami mau menyerahkan persembahan kami. Kiranya persembahan ini boleh menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa persembahan kami tidak cukup untuk membalas kebaikan Tuhan. Tapi ajar kami Tuhan untuk boleh memberikan persembahan ini dengan hati yang riang, dengan hati yang penuh ucapan syukur, dan terlebih lagi kami mau memberikan hati kami untuk Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan persembahan ini dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mengerjakan aktivitas. Hanya saja aktivitas hari ini sangat spesial, karena kita juga melakukannya di hari yang spesial, yaitu di hari Paskah, di mana kita memperingati kemenangan Tuhan Yesus atas maut. Aktivitas spesial apakah itu? Ya, hari ini kita akan melakukan lomba menghias telur. Karena itu langkah pertama adalah apa? Adik-adik tanya ke mama, apakah punya persediaan telur ayam, telur asin, atau telur puyuh mungkin. Nah, kalau ketiga jenis telur ini tidak ada, mungkin di rumah ada persediaan telur yang terbuat dari plastik adik-adik. Atau kalau telur plastik pun tidak ada, adik-adik bisa membuat telur dari kertas mungkin. Sekreatif adik-adik lah begitu ya. Nah, kalau sudah menemukan atau mendapatkan telur itu, silakan adik-adik menghias telur tersebut sekreatif adik-adik menggunakan berbagai sarana, berbagai bahan-bahan yang ada di rumah. Nah, kalau adik-adik sudah selesai menghias telurnya, maka hiasan telur tersebut bisa difoto lalu dikirimkan ke nomor call center di bawah ini. Nah, kemudian yang perlu adik-adik perhatikan yang berikutnya adalah apa? Batas terakhir pengumpulannya sampai pukul 12 siang saja adik-adik. Dan nanti ada hadiahnya loh. Karena itu cepatlah mengerjakannya, gunakan waktu yang ada dengan seefektif mungkin sebelum pukul 12. Karena kalau sudah lebih dari pukul 12, maka itu akan menjadi poin untuk aktivitas yang akan ditayangkan di minggu berikutnya. Demikian adik-adik penjelasan tentang lomba menghias telur di momen Paskah ini. Selamat berkreasi dan selamat mengerjakannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.